Pilpres 2022, satu sinergi bangun negeri. Oke teman-teman, masih semangat di sesi terakhir hari ini? Masih dong. Pastinya masih semangat ya Mbak. Tapi kalau gitu langsung aja kita mulai pemaparan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Kif Aminanto, SIK SHMH, selaku Kabagren Rojiantra, SSDM Polri. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Baik, apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Kalau gitu mohon izin Bapak, kami persilakan untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 15 menit. Silakan Bapak. Oke, itu slide dari sana ya Mbak ya? Kami tampilkan dari sini. Oke, siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Mbak-mbak MC dan adik-adik semua lulusan PKN STAN. Ini kesempatan terakhir mungkin ya, sudah sore. Semoga masih semangat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Tadi dibacakan oleh Pak Kif Aminanto, tapi kami mewakili, saya AKBP Rim Sabtono. Saat ini di Subagren Serah, Rojiansa SDM. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pengadaan aparatur sipil negara pada Polri. Oke, next step berikutnya. Next. Mungkin kita sudah tahu semua ya, Polri merupakan salah satu organisasi yang besar. Saat ini sudah ada 456.000 orang. 456.000 yang terdiri dari 436 anggota Polri dan 20.000 PNS. Tugas Polri yang sudah adik-adik tahu, yang jelas tuh Harkamtipmas, memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Namun juga mendapatkan tugas lain biasanya. Seperti sekarang, seperti kita lihat, seperti vaksin, itu juga polisi yang turun langsung, dan BLT, pembagian BLT, sehingga sampai pada masyarakat. Kemudian untuk susunan organisasi, ada dari pimpinan sampai pendukung, kemudian kita tersebar dari pusat sampai ke wilayah. Ada 34 Polda, karena ada 34 provinsi, satu provinsi satu Polda, kemudian Polres, ada 502 Polres, mungkin kabupatennya lebih dari 500 kabupaten, karena ada satu Polres yang masih membawai 2 kabupaten. Kemudian Polseknya ada 5.027 Polsek. Next. Nah, sebagai organisasi yang kompleks, Polri diharapkan harus semakin banyak ahli dalam berbagai bidang, karena mengurusi berbagai macam urusan, sehingga memerlukan SDM yang unggul, sesuai dengan visi misi Presiden dan juga programnya Pak Kapolri. Nah, di sini ada memerlukan SDM yang unggul, sehingga kita membutuhkan rekrutmen yang mumpuni. Salah satunya adalah dari adik-adik lulusan STAN. Berikutnya, next. Di sini saya mungkin promosi, namanya promosi berarti harus menceritakan hal-hal yang bagus, yang baik. Dan saya selama menjadi anggota polisi sudah hampir 20 tahun, tidak ada dukanya, suka terus ya. Maka saya mengajak pada adik-adik semua untuk mari bergabung dengan Polri. Nah, apa yang akan diterima adik-adik semua kalau misalkan nanti diterima menjadi ASN pada Polri? Ini tentu yang dicantumkan dalam paparan banyak sekali. Tapi hal yang agak aneh atau mungkin yang lain daripada yang lain adalah ada tunjangan khusus Provinsi Papua, kemudian tunjangan pengabdian di wilayah terpencil, dan tunjangan khusus wilayah pulau-pulau kecil terluar dan atau wilayah perbatasan. Apabila mungkin adik-adik nanti penempatan kemudian mutasi-mutasi pas ada di daerah perbatasan, itu mendapatkan tunjangan yang saya tahu kalau tunjangan itu sebesar gaji. Oke, berikutnya. Nah, setelah nanti bergabung menjadi ASN pada kepolisian,
kita juga memberikan adik-adik untuk memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, banyak sekali, malah banyak tuh yang ASN, yang PNS para Polri yang kuliah ngambil S2, S3, beasiswa dari Polri banyak sekali. Seperti kalau dalam negeri kita kerjasama dengan UI, Undip, UNER, UGM, LAN, UNJ, Unhas, dan lain sebagainya. Kemudian di luar negeri juga banyak, melalui LPDP, sudah banyak sekali. Kemudian Dikbang Polri, ini kita juga ada sekolah internal untuk peningkatan karir. Kalau dari ASN bisa melalui pelatihan kepemimpinan administrator, PKA, dan juga PKN 1 maupun PKN tingkat 2. Kalau PKN tingkat 1 berarti nanti bisa ke level eselon 2. Oke, berikutnya next. Nah, lulusan STAN yang sudah masuk ASN Polri sudah pernah sekali pada tahun 2020 kita merencanakan mengajukan 53, kemudian alokasi dari BKN atau yang sudah jadi itu ada 16 orang yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil yang dilantik pada tanggal 1 Januari 2021, ada 16 orang. Kemudian berikutnya, next. Untuk rencana tahun depan, atau tahun ini, kita mengajukan 82 orang. Semoga nanti juga di ACC sebanyak itu. Langsung kita sebutkan untuk Satker, Satwil, Satker itu satuan kerja, Satwil satuan wilayah yang membutuhkan. Ini tersebar nih ya, kalau Pusku berarti di Jakarta, di Mabes, Itwasum di Jakarta, kemudian Aceh, Sumbar, Sumut, Lampung, Kepri, Jambi, Kaltim, Sultra, Papua Barat, Kepulauan Babel, Sulut, Sulteng, Malut, Maluku, Kalteng, dan Kaltara. Ini total 82 yang kita ajukan. Semoga benar-benar nanti tembus sebanyak itu. Berikutnya, ini next. Formasi yang sudah detail, mungkin adik-adik bisa melihat di mana ditempatkan dan jenjang pendidikan yang disyaratkan. Misalkan Pusku itu membutuhkan D3 Kebendaraan Negara 1 orang, kemudian D3 akuntansi 3 orang yang akan ditempatkan di pengelola keuangan Bidal, pembinaan dan pengendalian di Pusku 1 orang dari D3 Kebendaraan Negara, kemudian D3 akuntansi untuk verifikator keuangan bidang verifikasi, dan juga peranata laporan keuangan bidang APK dan BidQ. Dan seterusnya, sampai Kaltara yang totalnya adalah 19 lulusan D3 Kebendaraan Negara, 2 D3 Perpajakan, dan 61 D3 Akuntansi. Ini yang bisa saya sampaikan dari kepolisian. Semoga kita di ACC permintaan yang sebanyak 63 tadi, 82 formasi tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang sangat informatif, Pak. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik, bagi teman-teman lulusan PKN STAN yang ingin bertanya, boleh silahkan raise hands. Apalagi teman-teman yang mungkin pengen bekerja di kepolisian nih. Kebetulan Bapaknya ada di sini, jadi apabila teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan secara langsung atau dapat jawaban secara cepat, ini bisa ngobrol di sini. Silahkan. Baik, mungkin sambil menunggu ya Mbak. Iya. Kita udah ada pertanyaan nih Bapak dari Google Form. Mungkin izin kami bacakan terkait dengan pelatihan fisik. Pertanyaannya, apakah lulusan PKN STAN yang ditempatkan di Polri nantinya juga akan mendapatkan pelatihan fisik? Dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan? Begitu Bapak. Silakan Bapak.
pelatihan fisik ya, saya kira pelatihan fisik itu jangan dijadikan momok. Jadi ada penelitian, kenapa ini mohon maaf ya, ada orang yang agak sulit bertanya gini, kenapa kok pegawai negeri ataupun tentara polisi ada kegiatan olahraga pada hari Jumat itu kan di jam kerja. Padahal ini hasil penelitian adalah dengan kita berolahraga 1 jam atau 2 jam itu ternyata efeknya adalah sangat tinggi sekali. Dari efek penentuan keputusan dia akan lebih cepat gitu ya. Jadi efeknya bagus sekali. Kemudian masalah fisik tidak usah ditakutkan, tidak menjadi masalah utama karena nanti ASN pada Polri tidak pada tugas pokok Polri, tetapi menjadi penunjang, menjadi membantu pada rekan administrasi di perkantoran, sehingga yang penting sehat lah, tidak harus dia lari-lari misalkan menjaga PAM demo, tidak ya. Itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Teman-teman, ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh langsung raise hand. Ada? Oke, mungkin masih belum ada nih ya Mbak. Iya. Kalau gitu kita mungkin akan tanyakan pertanyaan yang kita dapatkan dari Google Form lagi nih Mbak. Silakan Mbak. Boleh. Oke, baik Pak. Izin menyampaikan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pola mutasi di penempatan lulusan PKN STAN di Polri. Lalu bagaimana mengenai perjalanan dinasnya? Ya, silahkan Bapak mungkin mengenai pola mutasi dan pola karirnya apabila lulusan PKN STAN ditempatkan di Polri, seperti itu. Oke. Jadi untuk penempatan pertama itu kan sudah disebutkan tadi di dalam formasi yang ditentukan, ada 62 formasi jabatan itu akan ditempatkan di sana. Kemudian untuk pola pembinaan karir tentu sudah mengikuti pola pembinaan karir pada Polri, itu sudah sangat tertata sekali. Jadi kalau memang yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang bagus, kemudian mendapatkan pendidikan, tentu akan mendapatkan promosi. Dan sampai sekarang sudah banyak untuk dari ASN yang menempati jabatan yang selevel dengan kalau di posisi Kombes, dan kemudian untuk jabatan fungsional sudah ada yang sudah sampai tinggi, sampai eselon berapa, eselon 2 gitu ya. Itu Mbak. Intinya pembinaan karir sangat ditata sekali, di SDM sudah ada Kasubag yang mengurusi tentang mutasi PNS. Jadi ada Kasubag mutasi PNS. Gitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Teman-teman, kesempatan terakhir nih, jika teman-teman mau mengajukan pertanyaan langsung, boleh langsung raise hand. Ada teman-teman? Oke, karena tidak ada yang bertanya Mbak, kalau gitu kami cukupkan Pak sesi tanya jawab di sesi ini. Selanjutnya kami silakan Bapak untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Silakan Bapak. Closing statement, oke. Jadi buat adik-adik lulusan PKN STAN, tetap semangat, niatkan apapun nanti jalan karir adik-adik sebagai jalan pengabdian ke negara dan masyarakat. Semoga membawa berkah buat dirinya, buat kita, dan juga sekitar kita. Tetap semangat. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak atas paparan, jawaban, serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam minat para lulusan PKN STAN untuk bekerja di Kepolisian Republik Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Baik. Oke. Ya, sampailah kita di penghujung acara KLPFest 2022 hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan teman-teman lulusan PKN STAN yang telah meluangkan waktunya hari ini.
Semoga apa yang ditampilkan oleh para narasumber hari ini bisa memberikan pemahaman yang lebih terkait tusi ataupun kesempatan-kesempatan yang didapat jika ditempatkan di kementerian, lembaga maupun pemerintah terkait. Betul sekali ini Mbak. Dan teman-teman, kalau teman-teman mau melihat jadwal KLP Fest 2020 yang lengkap, teman-teman dapat mengunjungi laman www.klpfest2022.com KLPFST 2022. Iya, sekarang rangkaian pemaparan dari instansi sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Ingrid Widya dan Elma Federa pamit undur diri. Akhir kata kita tutup dengan yel-yel lagi. Oke. Oke. KLPFest 2022 satu sinergi bangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.